bayaran. Iya, Yang benar-benar. tadi Pak tadi ngomong itu udah benar. Makanya Ya. sebenarnya ide ini kenapa Indonesia nggak bikin? Hmm. Salahnya di mana? Itu banser-banser itu kepengin perang itu banser FPI Oh iya, kirim benar. semua saja. Iya, benar. FPI banser Eh, tentara jihad itu kan haus eh, darah semua. Kirim iya, saja. Siapa yang setuju bilang setuju. Bikin. Itu Indonesia itu daripada mereka bikin di Monas, bikin di mana, puyeng. Kalian bikin saja tentara bayaran. bayaran, benar, benar. Duit. Cari pendanaan Qatar, iya kan? Iya, Jangan cari pendanaan dari Iran, Qatar. minta Jadi dari Qatar Prabowo dan itu Iran. pinter ke Pinter, Qatar. iya. Cuman Prabowo itu Beda orangnya juga ya. naif, sok baik gitu loh. Itu yang saya Iya, sayangkan dari Prabowo ya karena mungkin udah tua ya. Saya lihat iya, tadi ya Prabowo itu kan kira-kira usia udah 70-an ya. Dia itu orang melankolis. Ya, jadi ya, hatinya itu gampang benar. sendu begitu loh, seneng seneng duit, Iya. sendu. Aduh, hatinya Prabowo ini tuh apa ya, cemen. Dia cemen, galak ya. Apa, tapi cemen dia itu hatinya. Ya, habis Shalom, Pak Teddy, Om Bung Tompa lagi ya. Lanjut shalom. lagi Om Ya, Pum, silakan. tadi ya fortune itu bicara aja supaya orang mengerti tentara bayaran. Itu aja dulu, jangan dulu fortune itu nggak konteksnya supaya orang nggak bingung. Soldier fortune itu definisi aja gitu, bahwa itu adalah tentara. Tentara Sekarang tentara bayaran. bayaran itu siapa? Swasta atau negara? Tidak ada dalam tentara bayaran dalam bentuk negara. Maksudnya Ya TNI menjadi swasta, tentara, namanya tentara bayaran dia swasta. swasta. Salah satu terkenal Wagner, saya masih ingat ya, waktu Iya. perang di Rusia itu kalah itu Rusia pakai angkatannya dibayar Wagner itu. Ada juga yang ada di Prancis yang terkenal, tapi lebih banyak tentara bayaran di Amerika. Cuma persoalannya hukum itu saya nggak mengerti. Ya. Konteks hukum, artinya mereka membentuk satu usaha perusahaan dan perusahaan itu bergerak di bidang tentara bayaran. Di apa juga ada di Freeport ada tentara bayaran dari Amerika yang terjunkan ke situ. Itu memang luar biasa. Sekarang persoalannya kita bicara legitimasi hukumnya ini kan. Nah, karena tadi Bapak Paul bicara tentang Indonesia. Apakah di Indonesia nanti kira-kira ya ada dibilang yang Latu Hari itu yang dari Maluku itu. Apakah dia juga tentara bayaran? Ya tentunya tadi juga Pak Paul mengatakan adalah salah satu negara di Nepal itu yang menjual juga tenaga yang ditakuti ya gurkanya itu tentara bayaran. Tentara bayaran itu tidak mengenal ideologi. Nah, dia cuma mengenal uang. Itu konteksnya. Ya, kalau bayar berapa, dengan bentuk apapun dia akan ke sana untuk berjuang. Tapi persoalannya di sini saya tidak mengetahui aturan-aturan itu. Ya kita juga mengerti kalau kita track ke AI dia akan jelaskan oh ini ada 78 tentara bayaran terkenal di dunia, terutama di Amerika Serikat, di Inggris ada, di Perancis ada. Nah, sekarang ya ceritanya ini apakah bagaimana status tentara bayaran itu ya kalau dia dari Inggris dia mau berperang umpamanya di Afrika. Nah, bagaimana apanya dengan negara itu? Aturan hukum negara Inggris dengan orang yang dibayar ke sana berperang ke satu negara. Ya itu hukum saya nggak mau. PBB juga membayar. PBB juga menggunakan itu. PBB kalau Nah, Anda itu buka, Pak. PBB Itu itu bisa membayar lintas tentara negara, Pak. bayaran. Ya, Betul. tentara bayaran. Kemarin saya bilang saya hadir di PTRI. Waktu itu Jenderal Jamaluddin saya tanya, Pak, kok dia cerita Garuda ini, Garuda itu benar ditulis Pak Paul. Tidak sembarang Indonesia mengirim kalau diminta oleh negara, oleh United Nations, Security Council itu minta, baru. Nah, karena Security Council akan membayar kepada tentara itu berapa yang mereka bukan kemarin Indonesia akan membantu, bukan, dia lagi mengemis uang ke United Nations Security Council itu supaya dapat uang. Maka pergilah si tentara-tentara Indonesia ke sana.
Bukan serta-merta Indonesia ke sana free, tidak. Mendapatkan uang luar biasa itu. Harus dibayar. Itu kita bicara kalau bagaimana United Nations yang seperti Council meminta satu negara untuk terjun ke sana. Karena apa? Negara tahu itu uang besar yang didapatkan. Ya, ya ini kalau kita mau, ya ini cuma garis besar aja ya. Saya tidak akan membahas terlalu dalam. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia saya bilang, kalau ada kan pernah saya kasih narasi di sini. Kalau ada seorang oligarki kuat di Papua, yang orang-orang dia cinta Papua, nggak lama kok dia cuma sewa tentara Inggris atau tentara Prancis atau tentara Belanda masuk ke Papua, habis itu TNI di situ. Habis. Iya, saya bukan ngomong ini. Teknologi saya udah nonton film SEAL-nya mereka. Waduh, ini tentara bayaran luar biasa teknologinya. Iya kan, drone sudah ada, semua ada. Kenapa TNI kalah? Karena TNI harus ikut undang-undang internasional kan? Apa HAM? HAM maksudnya HAM. Kalau tentara bayaran kan enggak. Enggak. Ya. Itu masalahnya. Cuman bagus Pak, tentara bayaran di dunia ini open system, terbuka. Ya kan? Sama Wagner itu terbuka. Dia terbuka gitu, bukan Nih Pak Teddy dibilang nih, Wagner nih Pak. Wagner yang Pak ya, Teddy nih Pak. Ini paling hebat ini Pak. paling Paling hebat iya, punya ya, Rusia nih ya. ya, saya Wagner nih masih ya, ingat Wagner ya. Group, Iya. organisasi militer swasta asal Rusia, aktif sejak 2014, terlibat dalam sejumlah konflik Ukraina, Suriah, Libya, Afrika Oh, lihat Subsahara. itu Jadi Pak. si siapa itu? Si Satria Kumbara itu ikut Wagner, Pak. Jadi bukan rekrutmen Oh, dari negara iya. dari negara resmi, makanya duta besarnya nggak tahu. Tapi yang rekrut Wagner karena di outsourcing sama si Putin itu di outsourcing si Wagner itu ngambil dari Korea, ngambil dari Iya, Indonesia, ngambil dari benar. Polandia, Amin, benar. ngambil dari Nah, mana. Nah begitu. semua ya. Kalau enggak si Rusianya puyeng Pak, makanya korbannya banyak tuh. Dan Rusia nggak pusing karena itu tentara bayaran. Iya, benar. Yang tadi Pak tadi ngomong itu udah benar. Makanya Ya. sebenarnya ide ini kenapa Indonesia nggak bikin? Hmm. Salahnya di mana? Itu banser-banser itu kepengen perang itu banser FPI Oh, itu iya, kirim benar. semua saja. Iya, benar. FPI, banser, tentara jihad itu kan haus darah semua. Kirim Iya. saja. Siapa yang setuju bilang setuju. Bikin. Itu Indonesia itu daripada mereka bikin di Monas, bikin di mana. Puyeng. Kalian bikin saja tentara bayaran. Bayaran, benar. Benar. Duit. Cari pendanaan Qatar, iya kan? Iya, Jangan cari pendanaan dari Iran, minta Qatar. dari Jadi Qatar dan Prabowo itu Iran. pinter ke Pinter, Qatar. iya. Cuman Prabowo itu Beda orangnya juga ya. naif, sok baik gitu loh. Itu yang saya Iya, sayangkan dari Prabowo. Ya karena mungkin udah tua ya. Saya lihat iya, tadi ya Prabowo itu kan kira-kira usia udah 70-an ya. Dia itu orang melankolis. Ya jadi ya, hatinya itu benar. gampang sendu begitu loh. Senang duit, Iya, sendu. Aduh, hatinya Prabowo ini tuh apa ya? Cemen. Dia cemen. Galak ya. Apa tapi cemen dia itu hatinya. nggak, dia tuh ke Prabowo kalau cuma satu, ke dia ada komitmen prinsip, punya integritas, itu aja kepada Pancasila, dan saya akui. Ya, dia akan menggebrak semua radikalisme ekstremis yang menumpangi ya APBN negara. Kalau dia berani di situ, Pak, kita tahu negara kita akan tercerahkan. Dia itu kalau dia dengar ini, bilang aja secara psikologis Bapak ini terancam, tersandra dengan Islamnya, itu aja kuncinya. Dia kan selalu cuman itu. Ketakutan pejabat negara kita kan di situ. Sehingga tidak heran lah. Birokrasi bentuk apa, korupsi bentuk apa, itu didasarkan pada basicnya ajaran-ajaran ini, doktrin ini. Yang sudah itu Pak, sudah masuk ke semua sel-sel sum-sum sistem negara. Oleh sebab itu, kecuali Prabowo bikin perubahan paradigma itu. Dia benar-benar merubah sistem negara kita, bahwa agama itu jangan terlalu banyak intervensi di dalam kepentingan negara. Persoalannya sekarang agama itu terlalu, semua lini bidang pendidikan kan kita sudah bahas bersama, tapi asumsi-asumsi kita mereka tidak akan dengarkan, Pak.
rusak sistem ke negara kita karena pendidikan mengajarkan dari Islam yang sangat ketat kepada anak-anak Indonesia yang notabene dari pendidikan tidak yang maju. Cuma kita tidak mencermati sedalam begitu. Artinya dari pengalaman sejarah dari 70-an, 60-an sampai sekarang negara kita tidak maju. Tapi pertanyaannya kenapa negara kita tidak maju? Itu kan pertanyaan sering. Oh, si pakar ekonomi bilang di sini, si pakar antropologi di sini, sosiologi begini, hukum di sini, politik di sini. Kalau kita enggak, yang menjadi basic dasar negara kita maju karena masifnya kekuatan doktrin-doktrin Islam yang masuk ke pengajaran-pengajaran anak-anak itu untuk masa depan negara. Ya, yang kita bilang, yang sering kita katakan, kebohongan tidak apa-apa, korupsi tidak apa-apa, melakukan berjemaah. Kemudian lebih condong mereka nepotisme antara agama sendiri untuk membangun agama, hilangnya meritokrasi. Itu real, tidak usah kita didramatisir. Kenapa Indonesia ini kurang hilangnya meritokrasi? Karena lebih condong orang bernepotisme di agama. Kalau you so agama, you yang duduk walaupun sumber daya parah. Nah, sekarang ada orang, saya Pak Permesta kasih contoh. Saya kasih contoh orang UI yang lulusan UI itu enggak bakal dia akan terima di perusahaan-perusahaan swasta yang maju. Dia akan, orang Manado bilang ikan di dafo, dia akan masuk ke ranah ranah BUMN yang dimiliki oleh negara. Karena orang-orang UI ya, yang Islamnya itu yang kuat ya, mereka mengincar kedudukan elit-elit politik di dalam pemerintah negara, seperti yang masuk di BI ya, yang sifatnya BRI, BNI, itu ekonomi yang dididik dari dasar-dasar syariah. Kalau bank-bank swasta di Indonesia kayak saya mau bilang aja bank swasta kayak yang dimiliki BCA, wah itu lihat orang sumber-sumber dayanya diambil bukan dari UI, lebih condong ke Trisakti yang ya Pelita Harapan. Itu kita lihat di Indonesia begitu. Coba anda track. Paling yang pakar-pakar ekonomi itu paling kurang dia diambil dari UGM, yang didikan dari Islamnya itu. Sulit. Ya, kenapa mau perbandingkan sumber daya manusia perusahaan swasta di Indonesia, BCA atau Litco dan bank-bank lainnya yang membangun ya bangsa dan negara Indonesia, membangun apartemen. Itu lulusan universitas swasta yang ada di Indonesia. Coba Anda track itu benar enggak? Nah, oleh sebab itu saya mau menyampaikan negara kita sulit maju kecuali Prabowo bikin paradigma itu. Tidak ada lagi tumpangan-tumpangan agama di negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kalau Prabowo berani mengatakan tidak ada dana abadi untuk pesantren-pesantren. Semua sistem pendidikan nasional adalah mengikuti kurikulum nasional yang dicetuskan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tinggi dan menengah. Ikut prosedur itu. Baru bikin pengawasan. Setelah itu saya akan bantu semua sekolah-sekolah di Indonesia enggak. Sudah terkooptasi dengan ajaran Islamnya itu dari pesantren-pesantren musola ini enggak ada. Kita mau argumentasi enggak bisa. Anda pakai terminologi apa enggak bisa. Untuk negara kita mudah-mudahan presiden dengar dan elit kita negara tidak akan maju. Tidak akan maju kalau dia tidak merubah sistem paradigma itu. Mau di bidang hukum, pendidikan, ya, dan lain semoga di semua lini departemen. Oleh sebab itu saya selalu pesimis kalau mau negara enggak. Negara selalu saya bilang negara saya enggak akan maju. Tidak apa-apa juga karena kita mengkritik ini mengkritik membangun, benar kan? Kita ini mengkritik bagaimana ada perubahan di dalam negara kita dalam sistem pendidikan. Jangan tercekrama dengan ajaran-ajaran Islam itu. Ya kita tahu ajaran Islam itu sudah menjelma ke dunia internasional. Ya sekarang ya kan Anda sudah dengar di mana-mana lebih condong dideportasi di mana ada negara Islam. Kemarin diskusi Italia sudah, Inggris sekarang udah mulai dilarang burkah, udah mulai diperundang-undangkan. Ya, yang notabene ini identik dengan imigran adalah sama dengan Islam. Sebenarnya cuma digambarkan imigran ini adalah imigran yang notabene siapa enggak?
Yang imigran ini dalam tanda kurung adalah Islam. Ya semua yang apa di mana-mana ada ini yang dari model Islam. Nah, bagaimana dengan ini? Indonesia begitu. Kerusakan sistem negara ini karena Islam. Bagaimana kita mau maju di dalam hampir semua era APBN, anggaran era sarana prasarana itu cuma digubris, dibangun masjid, musola, pendidikan mereka. Bagaimana negara nggak mau maju, mau maju Pak Presiden? Kita nggak akan maju Pak kalau Bapak nggak merubah sistem pendidikan nasional. Itu saya mau bilang ke Pak Prabowo. Kemudian Pak hilangkan Pak penggunaan istilah agama di dalam perekrutan militer lain sebagainya. Bapak lihat orang benar-benar yang benar punya capable. Yang saya bilang punya meritokrasi bagus Pak, punya pengetahuan. Ini enggak Pak. Itu mereka lihat Pak, kalau agama Islam mereka utamakan. Itu Pak, kalau Bapak nggak percaya, kita ini anggap orang itu rancangan dari CMI, ya, Himpunan Mahasiswa Islam. Itu ada di agenda mereka. Bagaimana mengkerdilkan orang minoritas itu. Tapi Bapak nggak mengerti, Bapak kan di atas. Kali Bapak, nggak benar. Tapi kalau Bapak turun ke bawah, begitu yang terjadi. Di bidang kepolisian sama, di militer sama, ASN, PNS sama, Pak. Itu semua begitu terjadi. Mereka selektif itu. Begitu juga terjadi di dalam dinamika konflik sosial sekarang, Pak. Bukan diakibatkan karena perang antar suku, Pak. Kalau kita lihat benar, bukan BDO Madura dengan apa itu, bilang dan Kalim, bukan. Orang Sulawesi Utara dengan ini bukan, dengan Bugis bukan. Bugis dengan orang Sulawesi Utara sudah teman baik dari dulu Minahasa. Yang merusak itu karena budaya Bugis itu sudah dirasuki dengan ajaran Islam, Pak. Maka rusaklah. Begitu juga orang Madura. Orang Madura baik. Dirasuki dengan ajaran Islam, Pak. Maka dia berontak di mana-mana. Begitu juga orang Padang. Orang Padang itu karakternya baik. Sifatnya baik. Cuma agama Islam sudah masuk, sudah mencuci otaknya, jadi rusak. Yang menjadi persoalan konflik di mana-mana Papua hari ini, Pak, bukan karena orang Islam benci orang Jawa atau orang lain, Pak. Karena Islamnya ini. Carilah pakar antropologi, sosiologi di sini. Kita adu argumentasi, orang filsuf. Kita argumentasi dengan menggunakan data. Apa sebab terjadi konflik? Supaya kita ada jawaban to the point, tidak menganggap karena tidak ada karena orang yang merusak sistem karena ajaran budaya Islam ini yang tidak merasuk ke sistem negara. Negara kita nggak maju gitu. Negara kita nggak maju. Contoh lah, saya mau bilang kemarin bilang korupsi ongkos naik haji, ya tadi ditutupi karena ada kekuatan Islam di situ. Seperti hari ini kan, benar saya bilang kemarin, tapi nggak ada yang tanggap. Kenapa si Erick Thohir tidak mau menghadirkan ini? Karena dia takut masalah keamanan nasional, mau menjaga konduktif negara. Hanya dengan itu dia mau menjaga. Karena ketakutan disandra oleh kelompok-kelompok Islam ini. Itu bicara luar negeri, belum kita bicara ekonomi. Hampir semua dibikin izin usaha tambang itu dikasih free kepada kelompok ini. Tapi mastermind-nya kita tahu, duitnya ngerusak badan sendiri kan. Tambang emas, tambang dihancurkan, apalagi itu hancur kan. Ya. Nah, daripada hancur bunuh diri, kenapa nggak bikin Soldier of Fortune aja? Iya, itu maksud saya, Pak Teddy. Hancur tadi Pak Teddy bilang tambang ini baru mau ya nanti minggu depan ya, nih lihat ya si Bahlil segala. Aduh, kacau. Waduh, kacau itu Pak. Dia itu Pak. Saya tahu, tapi Pak, ini udah jam 12. Ini biar saya cuma satu ya. Saya sudah track recordnya itu. Bahlil itu siapa? Latar belakangnya siapa? Dia asal saya tahu SD-nya apa gitu. Tahu itu. Baru saya udah rusak negara. Dia itu Pak, gengnya itu Yusuf Kala. Dia Yusuf Kala, Menteri Pertanian, ada lagi Menteri Perdagangan, geng-gengnya itu mereka. Iya, ada saya tahu gengnya kan itu. Pasang badan kan, Andika pasang badan masuk penjara. Cuma bagus ya, kita terbuka bicara open system. Juga di sini kita tidak melawan negara. Ya, bagaimana kita mau menyampaikan bagaimana negara dimanipulatif oleh kelompok-kelompok ini. Sehingga Prabowo juga tersandra dengan kelompok-kelompok ini. Namanya manusia Pak, di hasrat manusia ada ketakutan juga. Oke. Begitu juga di politik. Ya, terima kasih Pak. Shalom. Iya. Kita tutup terima kasih. Ompong masih penutup ya, Ompong ya. Silakan Ompong. Iya, jadi kalau kita bicara soal